Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Moving on Agency, Analisis Peluang Usaha Jasa Decluttering dan Penghapus Kenangan di Era Modern. Ide ini berangkat dari fenomena yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu banyak orang yang kesulitan melepaskan barang-barang yang memiliki nilai sentimental. Padahal barang tersebut seringkali sudah tidak digunakan lagi dan justru menumpuk di ruang pribadi mereka. Melalui presentasi ini, kami akan membahas latar belakang masalah, peluang bisnis yang muncul, serta bagaimana konsep moving on agency dapat membantu solusi yang tidak hanya membantu merapikan barang, tetapi juga membantu proses emosional seseorang dalam menghadapi perubahan hidup. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Amel Wida Putri Sutardi dengan NIM 1040-125-00067. Bersama dengan Zulaika Dugita Kisna Putri, Muhammad Raihan Arsyadinata, Muhammad Alfarel Firmansyah, Tanaya Chelsea Argita, dan Naila Hakil Bajeber. Kami akan menyampaikan materi ini secara bergantian sesuai dengan bagian yang telah kami susun. Untuk memulai pembahasan, mari kita lihat terlebih dahulu latar belakang dari ide bisnis ini. Saat menghadapi perpisahan, pindah rumah, kehilangan seseorang, atau memasuki fase hidup yang baru, banyak orang yang menyimpan barang-barang yang memiliki kenangan emosional. Akibatnya, mereka sering merasa kesulitan untuk memilah atau melepaskan barang tersebut. Di sisi lain, aktivitas decluttering saat ini semakin populer karena masyarakat mulai menyadari pentingnya ruang yang lebih rapih dan nyaman. Namun, kenyataannya proses decluttering tidak selalu mudah karena melibatkan aspek emosional, bukan sekedar membersihkan atau membuang barang. Dari permasalahan tersebut, kami melihat adanya peluang untuk menghadirkan moving on agency, yaitu jasa decluttering yang tidak hanya membantu menata barang, tetapi juga mendampingi pelanggan secara lebih empatik dalam proses melepaskan kenangan dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Selanjutnya, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep dan peluang bisnis dari moving on agency. Oke, kali ini saya akan menjelaskan ide bisnis dari Moving on Agency. Yang pertama, Moving on Agency adalah layanan yang membantu seseorang melepaskan barang penuh kenangan secara lebih mudah. Sistemnya kami di sini mendekatkan klien secara emosional dan juga empatik. Barang-barang yang kami terima adalah barang peninggalan, barang bekas dari orang yang pernah dekat atau barang dari orang tua yang sudah tidak ada atau barang peninggalan. Sistemnya kotak masa lalu. Nah, produk kami di sini adalah kotak masa lalu. Klien memasukkan barang kenangan ke dalam kotak, lalu tim kami akan menyortir mana yang masih bisa digunakan dan memiliki value dan dapat dijual, atau mana yang masih bisa digunakan tetapi tidak dapat dijual. Jika yang masih dapat dijual, kami akan menjualnya melalui sistem thrift atau barang bekas. Jika tidak bisa dijual atau masih bisa digunakan, barang tersebut akan kami donasikan. Contohnya seperti foto-foto kenangan. Fotonya akan kami pisahkan dari frame-nya dan frame-nya yang akan kami jual atau donasikan. Terus seperti baju-baju dari orang yang pernah dekat ataupun dari peninggalan akan kami sortir yang mana yang masih bisa dijual dan juga yang mana yang akan kami donasikan. Permasalahan awalnya, banyak orang yang sulit move on karena masih terikat dengan barang kenangan. Contohnya seperti barang peninggalan dari orang tua atau foto-foto keluarga, foto orang tua atau gelang dari orang tua. Nah, setelah itu hasil dari farming dari kami, masalah sebenarnya adalah belum adanya layanan yang membantu proses pelepasan barang secara struktur atau penuh empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Arsyadinata dengan NIM 1040-125-00464 dari kelas MB 4913. Di sini saya akan membahas problem reforming. Problem reforming sebelumnya itu barang lama dianggap hanya masalah kebersihan. Sesudahnya, barang memiliki hubungan emosional. Solusi bukan sekedar membuang barang, tetapi membantu mendapatkan emotional closure. Moving agency menciptakan pasar baru dari cleaning service dan emotional support service. Oke, lanjut design thinking. Design thinking itu pertama empatis, memahami pengalaman orang yang sulit melepas barang kenangan. Kedua define,
menemukan kebutuhan tersembunyi. Misalnya, butuh ruang aman untuk melepas masa lalu. 3. Ideat. Membuat solusi berupa layanan kotak masa lalu. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Tanaya Gita dan di sini aku akan membahas tentang value proposition. Nah, dari value proposition sendiri itu tuh menghasilkan dua nilai yang ada. Dan dua nilai itu ada nilai emosional dan nilai sosial. Nah, dari nilai emosional sendiri itu tuh dijabarkan ada dua. Yang pertama, membantu klien merasa lebih lega. Nah, yang kedua pastinya melepaskan masa lalu dengan cara yang sehat. Terus yang bagian nilai sosial itu ada dua juga. Yang pertama, barang tidak terbuang sia-sia. Lalu yang kedua, dialihkan melalui thrift dan donasi. Lalu, poin kedua yang akan aku bahas itu ada peluang pasar dari bisnis ini sendiri. Nah, dari peluang pasar pasti menghasilkan faktor pendukung dong. Nah, faktor pendukung ini ada dua. Yang pertama makro dan mikro. Nah, dari makro sendiri itu menghasilkan 3 poin. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan masyarakat urban. Lalu yang kedua, banyak perpindahan tempat tinggal. Nah, yang terakhir nih, ada kesadaran terhadap kesehatan mental meningkat. Lalu, bagian faktor pendukung mikro itu menjelaskan tentang tren hidup minimalis berkembang. Lalu yang kedua ada target pasar usia 20-40 tahun. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Bye semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Akila Bajaber dengan NIM 1040125000327. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai target pasar dari Moving On Agency. Target utama dari bisnis ini adalah masyarakat dengan rentang usia 20-40 tahun, terutama yang tinggal di daerah perkotaan. Kami memilih target tersebut karena pada usia ini banyak orang mengalami perubahan fase kehidupan seperti perpisahan, pindah tempat tinggal, atau memulai kehidupan baru. Sehingga seringkali mereka memiliki barang-barang yang menyimpan banyak kenangan emosional. Untuk tahap awal, Moving On Agency akan berfokus pada wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya karena daerah tersebut memiliki masyarakat urban yang cukup tinggi dan sesuai dengan kebutuhan layanan ini. Selain menentukan target pasar, dalam menjalankan bisnis ini kami juga memiliki beberapa batasan atau creative constraints. Yang pertama adalah batasan waktu, yaitu kami akan menjalankan pilot project selama 6 bulan untuk melihat bagaimana respon pasar dan efektivitas layanan yang diberikan. Yang kedua ada batasan finansial. Modal awal yang digunakan berada di kisaran 5-15 juta rupiah, sehingga kami akan lebih fokus pada kebutuhan utama dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Terakhir adalah batasan wilayah, di mana pada tahap awal kami akan memanfaatkan komunitas serta mitra lokal seperti thrift store dan lembaga donasi agar bisnis ini dapat berjalan lebih efektif. Nama saya Zulaika Dewita Kisna Putri dengan NIM 104012500010. Jadi di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan juga saran dari ide bisnis Moving On Agency. Jadi Moving On Agency ini menunjukkan bahwa masalah sehari-hari bisa menjadi peluang bisnis. Moving On Agency ini juga menjelaskan bahwa bisnis tidak hanya menjual jasa decluttering, tetapi juga bisa menjual dan menawarkan kenyamanan emosional, solusi praktis, dan juga manfaat sosial bagi konsumennya. Contoh, barang lama yang dipikir sudah tidak bisa digunakan lagi dan menyimpan banyak kenangan bisa berubah menjadi sumber kesedihan. Tetapi dengan ide bisnis ini, barang-barang yang semulanya dianggap tidak penting bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Selanjutnya kita masuk ke saran untuk bisnis Moving On Agency ini bisa dengan cara yang pertama itu dengan membuat standar operasional agar privasi klien tetap terjaga, karena bisnis ini itu menyangkut kepada emosional. Maka dari itu privasi itu adalah yang nomor 1. Yang kedua itu melatih agen atau kru dengan kemampuan berempati. Kembali lagi karena bisnis ini menyangkut masalah emosional. Dan yang ketiga, untuk memperkuat kerja, kita harus bekerja sama dengan thrift store karena menyangkut barang-barang bekas. Yang kedua harus dengan lembaga donasi.
karena mungkin barang yang semulanya tidak digunakan dan barangnya itu masih bagus bisa digunakan oleh orang lain yang lebih membutuhkan. Dan yang terakhir, harus bekerja sama dengan lembaga konseling atau psikolog. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.